Oke, kita masuk ke materinya butin ya. Ini kita mau bahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Tapi ternyata kata anak blok 1 buat di tahun ini tuh tahun angkatan 66 cuman sampai redoks aja. Nah, elektrokimianya kata butin nanti dipelajarin di kimia fisika kelas 11 ya. Nah, jadi kita fokus ke reaksi redoks aja buat materi terakhir butin. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, ini tuh jadi kita bahas tentang konsep reaksi redoks aja buat di video kali ini. Nanti buat penyetaraannya dan lain-lainnya nanti di video terpisah ya, dibedakan per subbab materinya. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi konsep reaksi redoks ya. Nih, jadi konsep jadi redoks itu bisa didefinisikan berdasarkan 3 konsep. Yang pertama itu ada konsep berdasarkan yang melibatkan oksigen, yang kedua yang melibatkan elektron, yang ketiga yang melibatkan biloks atau bilangan oksidasi. Nah, kalau konsep reaksi redoks yang berdasarkan yang melibatkan oksigen, redoks itu kan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Nah, kalau dia yang melibatkan oksigen, reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan oksidasi adalah reaksi pengisian oksigen. Di sini ada contoh. Di sini HGO, ayo ada yang tahu namanya apa? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. HGO dia direduksi menjadi Hg dan O2. Nah, dia itu melepas oksigen. Nah, kalau dia melepas oksigen berarti dia akan muncul sebagai produk oksigennya. Nah, kalau di oksidasi dia pengikatan oksigen. Nah, kalau pengikatan oksigennya akan bergabung dalam satu senyawa nanti di produknya. Contoh di sini ada Cu sama O2. Dia akan terikat menjadi CuO. Gitu ya. Terus kita lanjut ke konsep yang kedua, itu konsep yang melibatkan elektron. Nah, kalau yang melibatkan elektron, kalau dia reduksi itu dia menangkap elektron. Kalau oksidasi itu dia yang melepaskan elektron. Contohnya Cu2+ ditambah elektron sama dengan Cu. Nah, ingat kalau menangkap elektron berarti dia elektronnya berada di sebelum tanda panah. Kalau melepas elektron, contohnya di sini ada Zn, jadi Zn2+ sama 2 elektron. Kalau dia melepas elektron, elektronnya ada di setelah tanda panah. Oke? Nah, sekarang ke konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga ini konsep yang paling sering dipakai ya. Jadi konsep yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau dia reduksi, dia mengalami penurunan biloks. Kalau dia oksidasi, dia mengalami kenaikan biloks. Ya. Mengalami kenaikan biloks. Contoh di sini ada senyawa CuO ditambah H2 jadi Cu dan H2O. Nah, kita lihat di sini. Aku kecilin dulu ya. Di sini biloks Cu tuh +2. Nah, tapi di produknya biloks Cu-nya 0. Berarti dia dari 2 ke 0, berarti dia mengalami penurunan, berarti dia mengalami reduksi. Terus kita lihat yang H2. H2 itu biloksnya 0. Nah, di produknya H2H-nya itu biloksnya +1. Nah, berarti dari 0 ke +1 dia mengalami kenaikan biloks. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, jadi dapat disimpulkan, jadi reaksi redoks itu adalah reaksi utuh dan terdapat oksidasi dan reduksi. Nah, kalau tadi tuh ada yang oksidasi aja, ada yang reduksi saja. Nah, kalau yang terpisah kayak gitu itu namanya reaksi setengah redoks ya.
kita lanjut. Nah, di reaksi redoks juga ada yang namanya oksidator dan reduktor. Kalau oksidator dia kebalikannya. Kalau reduktor kebalikannya. Kalau reduktor itu senyawa yang mengalami oksidasi, kalau oksidator senyawa yang mengalami reduksi ya. Di sini tuh contohnya yang berperan sebagai reduktornya itu adalah H2. Karena apa? Karena H2 yang mengalami oksidasi. Terus oksidatornya adalah CuO. Karena CuO yang mengalami reduksi. Oke. Paham ya? Oke. Oke, kalau paham kita lanjutkan ke materi bilangan oksidasi ya. Nah, jadi kayaknya ini kan udah pernah dibahas di materi tata nama senyawa organik ya. Paling cuma kita review sedikit aja. Nah, kita ingat lagi biloks itu adalah oleh suatu atom ya. Nah, bilangan oksidasi itu ada 8 aturan. Nah, jadi kenapa tadi tuh ada H2 tuh biloksnya 0? Kenapa Cu biloksnya sekian? Terus kenapa ini biloksnya segini. Nah, itu ada aturannya. Yang pertama, ada 8 aturan biloks. Yang pertama, semua atom bebas itu biloksnya 0. Maksudnya atom bebas itu misalkan atom-atom yang berada murni di alam. Nih, berarti di sini contohnya tuh ada O2, ada H2, ada S8, ada Na, logam natrium ya. Dia biloksnya 0 ya. Semua biloksnya 0 karena dia unsur bebas yang berada di alam. Terus yang kedua, biloks hidrogen itu +1. Tapi kalau hidrida dia biloksnya -1. Nah, hidrida itu apa? Hidrida itu adalah senyawa hidrogen yang berikatan dengan logam. Ya. Sorry ini salah. Jadi ya, senyawa benar. Jadi senyawa logam yang berikatan dengan hidrogen. Di sini ada contoh NH3, H2O sama NaH. Nah, biloks hidrogen di sini tuh pasti +1 ya. Biloksnya pasti +1. Nah, terus kita lanjut. Biloks oksigen adalah 2. Contohnya tuh ada di senyawa oksida ya. Ingat di pelajaran Bu Laila. Nah, misalkan di sini ada Na2O. Oke. Berarti biloks O-nya itu adalah -2. Biloks Na-nya itu berarti supaya jadi muatannya 0 karena dia unsur ya. Supaya jadi muatannya 0 berarti dia kan harus +2. Nah, karena di sini Na-nya ada 2 berarti harga 1 Na. Biloks Na adalah +1. Nah, gitu ya. Jadi biloks O itu pasti -2. Tetapi ada pengecualian nih. Kalau peroksida itu biloksnya -1, kalau superoksida biloksnya antara 1 sampai -1. Nah, terus kalau OF2 itu biloksnya +2. Nah, peroksida itu contohnya tuh adalah hidrogen peroksida ya, yang biasa kita dengar ada H2O2. Terus kalau hidrogen peroksida superoksida tuh misalkan tuh yang biloksnya pecahan, biasanya minus pecahan. Itu misalkan tuh Mg3O2 ya. Dia biloksnya pecahan. Oke, terus kita lanjutkan. Golongan 1 biloksnya adalah 1. Nah, golongan 1 itu biloksnya 1. Nah, contohnya ada Alina kawin Ruby CS frustasi. Nah, kalau golongan 2A biloksnya adalah +2. Contohnya
Jadi mangga campur sirsak bagi rata. Terus kita lanjut ion biloxnya adalah muatannya ya. Ion biasa adalah muatannya, biloxnya adalah muatannya. Misal di sini tuh ada Cl-. Nah, bilox ion ini yang ditanyakan adalah bilox ionnya, berarti sesuai muatannya di sini. Berarti -1. Terus kalau O2-, nah berarti bilox ion ini adalah muatan yang ada di sini. Berapa? -2. Kalau misalkan ada Na plus, berarti bilox ion Na itu adalah yang muatan di sini adalah +1. Terus contoh kalau ada Ba2+, berarti bilox ion barium ini adalah muatannya, jadi +2. Oke. Nah, terus kita lanjut ke yang ion poliatomik. Itu ion poliatomik biloxnya sama dengan muatannya. Jadi sama kayak yang ini. Jadi misalkan di sini ada contoh sama kayak yang aturan yang kelima ya. Misalkan di sini ada SO42-, maka bilox ion SO42- adalah muatannya. Jadi -2. Terus misalkan lagi ada NH4+. Nah, NH4+. Nah, berarti muatan ion NH4+ ini adalah muatan yang di sini. Jadi adalah +1. Oke. Nah, kita masuk ke aturan yang ke-7. Jumlah bilox unsur-unsur kecoret. Jumlah bilox unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi kalau dia agak punya muatan, biloxnya 0. Maka kalau biloxnya 0, jadi kita bisa menentukan unsur-unsur yang di dalam senyawa ini tuh karena di reaksi redox kita tuh harus mencari tahu semua bilox unsur-unsur dalam sebuah senyawa untuk menghubungkan siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Ya gitu ya. Oke. Misalkan di sini juga ada H2O. Nah, kalian pasti udah bisa lah ya cara tentuin H-nya berapa, O-nya berapa. Kalau lupa, buka lagi materi tata nama senyawa organiknya. Tata nama senyawa anorganiknya ya. Di bab 1 menyebutin. Nah, nomor 8. Aturan yang ke-8 dia berhubungan sama elektronegativitas. Jadi ini tuh lebih ke untuk aturan pembuatan senyawa ya. Kayak misalkan yang elektronegativitasnya lebih tinggi harus ditulis duluan daripada yang elektronegativitasnya lebih rendah. Gitu. Jadi elektronegativitas itu lebih fokus untuk pembuatan senyawa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis macam-macam reaksi redox yang melibatkan unsur bebas. Yang pertama itu ada reaksi penggabungan. Nah, reaksi penggabungan misalkan ada senyawa X ditambah senyawa Y itu menjadi senyawa Z. Ya. Ini yang namanya reaksi penggabungan. Di sini contohnya ada PCl3. Ada senyawa PCl3 tambah Cl2 jadi PCl5.
jadi menggabungkan. Nah, kira-kira siapa sih yang mengalami reduksi dan oksidasi? Bisa dicari sendiri ya. Nah, terus yang kedua ada reaksi penguraian. Nah, reaksi penguraian ini kebalikan dari reaksi penggabungan. Kalau penggabungan itu dari beberapa senyawa digabungkan menjadi satu senyawa. Kalau ini dari satu senyawa diurai jadi beberapa senyawa penyusunnya. Misalkan di sini ada Zn. Ada Z diurai menjadi senyawa X dan senyawa Y. Untuk contohnya di sini ada H2O. Nah, H2O itu penyusunnya adalah ion H2 dan O2. Jadi dia akan mengurai dari H2 menjadi O2. Terus lanjut di sini ada reaksi pertukaran. Nah, ini tuh sama kayak reaksi penggaraman 2. Jadi reaksi logam ditambah garam. Supaya jelas. Jadi logam ditambah garam menjadi garam plus logam. Nah, garam plus logamnya tuh logam plus logam yang lain ya. Nah, untuk spesifiknya bisa dibuka lagi modul kimia dasar 2-nya ya. Atau bisa dibuka lagi videonya Bu Amal. Nah, sebagai contoh di sini tuh ada reaksi Mg tambah 2HCl menjadi MgCl2 dan H2. Nah, atau kenapa yang asam? Nah, asam juga ini berlaku karena jadi sebenarnya itu intinya tuh reaksi pertukaran ini intinya tuh reaksi penggaraman 2, bukan hanya logam plus garam aja. Bisa logam plus asam, bisa logam plus asam oksidator. Jadi karena di sini lebih ke inti semua reaksi redoks, untuk spesifiknya kalian buka lagi buku kimia dasar 2-nya. Nah, contoh yang kedua ada Fe tambah HgNO3 jadi Hg tambah FeNO3 2 kali. Oke. Nah, kita lanjutkan ke jenis-jenis reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama ada reaksi autoredoks atau nama lainnya disproporsionasi, dan yang kedua ada reaksi redoks konproporsionasi. Bedanya apa? Jadi apa sih autoredoks itu dan konproporsionasi itu apa? Nah, jadi kalau autoredoks dia tuh oksidator dan reduktornya sama. Jadi di sebuah reaktan itu ada yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Jadi dia tuh bisa mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Contoh di sini ada reaksi 3I2 tambah 6KOH menghasilkan 6Ki tambah KiO3 tambah 3H2O. Nah, si I ini dia lihat I-nya tuh terpecah di produk. Terpecah menjadi ion I- dan jadi ion IO3-. Nah, pas dia memecah jadi ion I-, dia tuh dari biloknya 0 menjadi biloknya -1. Nah, dia berarti mengalami reduksi. Terus kalau oksidasi, dia dari biloknya 0 ke IO3-. IO3- itu biloks I-nya tuh adalah -5. Jadi dia mengalami oksidasi. Jadi diulang ya. Kalau autoredoks disproporsionasi, dia memiliki oksidator dan reduktor yang sama. Jadi dalam suatu reaktan ada satu zat yang bertindak sebagai oksidator dan bertindak sebagai reduktor. Jadi dia mengalami reduksi sekaligus mengalami oksidasi. Ya. Oke, terus lanjut ke reaksi konproporsionasi. Nah, itu tuh dia kebalikannya dari autoredoks. Jadi kalau tadi tuh reduktor sama oksidator yang sama, kalau ini hasil oksidasi dan hasil reduksinya yang sama. Contoh di sini ada senyawa, ada reaksi SO2 tambah H2S menjadi 3S ditambah 2H2O. Di sini bilok S dalam SO2 min itu plus 4, bilok S dalam H2S itu 2, bilok S yang di produknya itu 0. Nah, jadi saat dia direaktan unsur S-nya itu ada 2. Tetapi saat dia di produk, unsur S-nya tuh cuma ada satu produk aja, yaitu S. Kalau kita lihat di sini SO2
S dalam SO2 itu biloxnya plus 4 menjadi S di produk yang biloxnya 0, berarti dia mengalami reduksi. Terus kalau di S dalam H2S dia itu biloxnya min 2. Terus di produk bilox S-nya tuh 1 ya, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, seperti itu untuk konsep reaksi redox. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian atas perhatiannya. Terima kasih.